Halo gengs, selamat pagi, welcome back to kopi-kopi ala-ala suka-suka. Bersama saya di kopi-kopi ala-ala suka-suka. Tentunya suka-suka saya. Oke, pagi ini saya akan ngopi, membahas tentang si Ethiopia COE yang saya beli dari Roseworld. Ngopinya sekarang nggak di depan rumah, tapi di depan kamar sebuah hotel di daerah Bandung lah. Kenapa? Karena memang Lebaran itu kan sebentar lagi dan kita nggak boleh keluar rumah sama sekali, nggak boleh mudik. Jadi ya spend waktu sedikit lah untuk sedikit refreshing pikiran ya. Nah, karena saya akan ngopi pagi ini setelah sarapan, jadi kita akan membahas tentang kopi yang akan saya bikin, yaitu si Ethiopia COE 19 G Media Elias Dube Natural Sakiso dengan notesnya chassis kayak mau itu ya, chassis mobil ya. Chassis itu kayak sesuatu yang berbau dengan rasa-rasa coklat kayaknya, kue-kue gitulah. Lalu honeydew, lemon, plum jam, dark cherry, yogurt, decadent, itu juga sama sejenis kue-kuehan lah. Lalu seperti ini, sebentar ya, nggak kelihatan ya. Oke, petaninya dari Gemede Elias Dube, varietalnya Kurume atau Kudumi kalau nggak salah. Prosesnya natural, altitude di 187 sampai hampir 2000. Regionnya Sakiso. Oke, sedikit saya sebelum membahas kopi, sebelum membrew kopi, saya akan membahas sedikit tentang si Ethiopia COE 19. Apa sih COE 19? Buat yang belum tahu ya, kita kan kalau di ala-ala suka-suka kita sama-sama cocotan belajar ya. Jadi COE itu adalah Cup of Excellence 19, itu adalah dia posisi ke 19 dengan si petaninya Gemedia Elias Dube. Jadi kalau roastery yang memang specialty beneran ya, yang traceability-nya tertrace, dia pasti akan mencantumkan ini sehingga kita yang membrunya atau membelinya tahu seluk-beluk si petaninya. Makanya si Roseworld ini selalu pede dia mencantumkan si traceability-nya, dan kita bisa tahu kayak gimana petaninya dan seperti apa yang dia petik, plus ya, dia menjual yang dipanen dan yang di bid. Semoga aja ini adalah bin yang memang dalam rangka bidding waktu itu ya, 2020 ini 2020 CEO 2020. Nah, sekilas kita akan berselancar dulu sebelum saya membahas membuat kopinya. Kita akan berselancar dulu di dunia maya. Jadi kalau CEO itu ada organisasi, dia nantinya akan ada beberapa negara yang penghasil kopi akan dia bikin COE-nya. Jadi ada Bolivia, Brazil dan lain-lainnya. Indonesia di sini nggak ada di COE ini. Kalau kita klik Ethiopia, muncul 2020 COE-nya. Dari situ kita lihat pemenang-pemenang Cup of Excellence dari ranking 1 sampai ranking ke 28, kurang lebih ya, 28. Nah, di sini tuh bisa dilihat nih. Saya tunjukin ya. Di sini tuh bisa lihat berapa yang dijual pas bidding dan siapa petaninya, lalu siapa yang ikutan, company yang ikutan biddingnya, siapa pemenangnya dan lain-lainnya. Itu bisa di tracking di sini semuanya. Kalau di
ini pemenang pertamanya sih Nigose G-Media Dube dengan harga per pound 185. Gila tuh, mahal banget ya. Kalau dirupiahin jadi berapa tuh per pound? Per pound 1 pound itu kurang lebih sekitar 450 gram ya, kalau nggak salah ya. Lalu kita cek langsung ke si ini ya, ke si G-Media Elias Dube. Dia berhasil stok yang dia lelang itu 2.281 pounds dengan harga per poundsnya 12,60 dolar. Lalu kita lihat di sini siapa sih yang kira-kira memiliki kopi ini nih, Mercanta, lalu ada si Colonna, ada Darkwood, ada Deer Green, Emirati, Hasbin, Micro Roastery, Origin, Origo, Silver Oak, England. Nah, oke. Nah, dari harga nih, logika kita ya. Ini kan sebenarnya kayak tengkulak ya, tengkulak yang tersertifikasi lah istilahnya. Si tengkulak ini mendapatkan kopinya dari G-Media Elias Dube dengan skor tadi. Skor dia itu kalau nggak salah 87 berapa ya? Bentar saya cek dulu ya, saya lupa. Ini skornya. Skornya lihat deh. Kalau si yang pemenang 1A dan 1B dengan kopi yang sama, dia tuh skornya ada di 91,4. Ini 91,4. Sementara kopi yang saya minum sekarang itu di posisi ke-19. Si dengan petani G-Media Elias Dube itu dia skornya 87,79 dengan varietalnya Kurume atau Kurme atau Kudumi kalau kita lihat main mappingnya si varietal ya. Lalu kalau kita cari nih, misalnya ketiknya si petaninya itu, dia akan keluar nih. Bentar ya, di sini deh kalau nggak salah. Saya akan klik 19, tadinya kayak gimana mukanya. Nah, ini petaninya kayak gini, dia dikasih tanah sekian puluh hektar sama bapaknya, lalu dia melanjutkan pertaniannya sehingga dia bisa menjaga si pertanian dengan baik. Ini orangnya kalau kita lihat di roastery lain tampaknya keluar, dan kita bisa lihat kopi yang dia panen itu secara kemerataannya. Lihat pas prosesnya cerinya merah semua. Lalu kita lihat kalau di luar negeri dijual berapa sih. Di luar negeri itu dijual ini pound sterling ya, 24,75 pound sterling per 250 gram. Itu setara dengan mahal lah. Kalian browsing sendirilah. Lalu di si roastery luar juga dikasih tahu petaninya seperti apa, ditampilkan dan lain-lain, komplit ya. Jadi kita bisa tahu kalau beli kopi specialty, apalagi dengan embel-embel cup of excellence, kita tahu detailingnya. Di roastery lain juga sama, dicantumkan di sini dengan notesnya berries, floral, blackcurrant. Kalau di sini notesnya apa ya, ada nggak? Sama blackcurry, elderflower dan honey, beda lagi. Kalau di sini lagi beda lagi notesnya. Ini kita akan lihat ya, kita cek dulu ya, ada ya details nih. Kita bisa cek nih probability testing kalau di cupping, tergantung dengan sensorinya masing-masing, tapi possibilitiesnya adalah Tootsie Roll, Baker Coklat, Spice, Apricot, Tropical, Blackcurrant, Plum, Sugar Cane, Orange, Coklat, Berry, Green, Mango, Orange, Coklat, Prune, Solid, Well Balanced, Refined, Caramel. Acidity-nya Clear, Medium, Phosphoric, Malik, Tartaric, Intense. Others bisa juga ada dark coklatnya, ada sweetnya, ada raspberry-nya, ada kompleks yang long sweet finish.
sebenarnya satu kopi itu memang sangat kompleks banget, tapi somehow mana yang paling menonjol, mana sensori kita yang bisa mendetek itu sih. Nah, itu sekilas ya, itu sekilas. Kebayangkan, sorry, dia itu dihargai sekitar, bentar, dihargai sekitar 12,60 dolar per pound. Dijual di Indonesia, pasti di Indonesia itu udah satu tuh dulu laptopnya. Di Indonesia itu pasti dia udah melewati beberapa tahap. Misalkan contoh, Plusbit yang dapat itu si Mercanta misalkan ya, Mercanta atau apalah terserah, karena Coffee Hunter lumayan banyak, atau bahkan mungkin ya Coffee Hunter lumayan banyak. Lalu dari Mercanta ini didistribusikan ke Indonesia, dijual kemana itu, dan harganya naik lagi kan. Jadi pindah tangan, harganya pasti naik beneran. Sama lah kalau di kaki Gunung Malang, para petani berpindah tangan. Kalau istilahnya kalau di sana atau apa, sorry ngomong banyak aja, saya suka bingung. Di Gunung Malang itu misalkan tomat sekilo itu cuman 500 rupiah, sementara kalau dia pindah ke Sukabumi harga udah beda, pindah ke Jakarta harga udah beda lagi, pindah ke tukang sayur itu harga beda lagi. Kurang lebih kayak gitulah mekanisme yang beredar di dunia perkopian, juga sama, beda tangan akan berubah. Nah, ini saya beli di Roserock, harganya saya 260.000 per 150 gram. Ini 150 gram ya. Ini saya irit banget, sengaja saya iritkan untuk saya videokan ya. Kita akan coba aja. Saya akan ngobrol seperti apa rasanya kita brewnya menggunakan inilah, brew pagi-pagi cocok banget menggunakan si Star Mirage. Oke? Sesuai dengan janji saya akan pakai Star Mirage. Saya pakai One Zipresso. Ini ada beberapa teman yang suka skip video saya, jadi saya ujung-ujung nanya gilingan yang dipakai apa, padahal kan saya selalu bilang One Zipresso GE Plus. Kalau nonton video memang enaknya full. Kalau kalian merasa waktunya nggak cukup ya gimana ya, ada info yang memang lumayan dibutuhkan buat yang memang butuh, tapi kalau enggak kadang suka skip ujungnya nanya. Saya bilang di video ada kok gitu. Oke, kita akan timbang dulu. Saya akan menimbang bentar ya. Videonya mungkin agak lama karena memang kita sambil ngobrol ya, bukan yang semoga apa bisa berguna. Saya akan set ya, ini angka setan saya karena ini mahal, jadi saya akan hemat banget ya. Agak batunya geser sih, bentar ya. Oke, ini 13 gram 14 gram, 13 gram. Ini bin ya, saya ini binnya, kelihatan nggak sih lightingnya? Nah, sini. Oke. Buat saya binnya oke sih, maksudnya memang mungkin si kurupnya ini varietalnya, binnya kalau kita baca ya kecil-kecil kok binnya dia. Nah, kalau kita baca jenis varietalnya, sama halnya dengan si Ethiopia yang lainnya juga, kayak si heirloom. Oke. Sebenarnya ternyata ya kalau saya baca-baca tentang si heirloom nggak sesimpel kita memberi cap ini dari heirloom, ini dari varietal heirloom. Ternyata ada histori yang sangat panjang. Kapan-kapan saya akan bacotin juga lah. Ini binnya. Oke. Aromanya gila, enak banget. Aromanya soft, buah-buahan, dan sangat lembut sekali. Kita akan giling aja daripada banyak berbacot-bacotan. Sip. Saya akan main di circle ke berapa?
1, 2, 3, kelewatan 3. Saya akan main di circle 3.8 aja ya. One, two, three. Cek dulu gilingan. Oke, cukup. Oke, cek air dulu. Kita akan bikin. Saya ini udah beberapa kali brew, tapi baru menggunakan Stardew Mirage, Aeropress, sama V60. Belum menggunakan Kaklat Robot dan lain-lainnya. Saya nggak padetin karena saya mau mencari ya apa, bentar dong. Ini hasil gilingan saya lihat ya, seginilah. 13 gram. Oke, kita akan langsung berproses saja ya. Kita akan kasih air. Nah, air yang saya pakai kita tutup. Kita akan pumping bersama ya. Saya bersihkan dulu. Pemaksaan, saya nggak bawa server, jadi saya pakai ini nih. Oke, kelihatan nggak? Kita pumping guys ya. Kenapa? Iya, sebentar aku bikin kopi dulu. Taruh aja situ.
Oke, selesai. Hasil brew saya, aromanya memang sangat enak banget. Saya sih nggak kebayang kalau misalkan yang apa COE winner di posisi 1 ya, itu kayak gimana ya rasanya ya dengan skor poin 90, kayak gimana ya, nggak kebayang sih. Nah lucunya ya, ada beberapa kayak di YouTube atau IG gitu, orang-orang yang misalkan dari Roastery X klaim specialty tapi nggak jelas rootnya, bahkan kayaknya si YouTuber ini atau apalah gitu, saya juga nggak tahu dia YouTube siapa sebenarnya. Dia menilai semua, mengcaping semua dari roastery ya, mulai Workas dan lain-lainnya dengan klaim-klaim specialty. Kalau Workas sih nggak specialty, nggak salah, dia cuma artisan doang ya, nggak tahu ya, saya lupa. Dengan harga yang 250 gram sekitar bahkan 40 sampai 50 ribu, 60 ribu, lalu dia cupping sendiri, lalu dia kasih skor 90. Sadis. Gila ya. Oke, daripada sedikit sarkas, mari kita akan cobain yang ini ya. Ini udah dingin. Aslinya menurut saya sangat lembut banget rasanya, serius. Ini salah satu kopi yang enak juga yang saya temuin. Rasanya sangat fruity banget, tapi nggak acid, jadi sangat lembut banget. Saya cobain ya. Ini goyang-goyang nih mejanya, karena orang bikin meja bisa goyang-goyangin. 1, 2, 3. Asli enak banget. Saya impress beberapa kali bikin dengan beberapa cara ya. 150 gram itu bener-bener dipirit banget. Saya main-mainnya di gramasi paling mentok 15 gram kemarin pakai Aeropress. Saya juga pakai Aeropress, pakai metodenya si ya apa tuh, pakai metodenya si James, nyobain yang 11 gram. Nanti kita coba ya. Ini enak banget. Kalau si siapa si Rosework ini kasih notnya chassis ada dew lemon, lalu ada plum jam, ada dark cherry yogurt sama decadent. Buat saya ini lebih kompleks daripada itu rasanya. Jadi di mulut itu ya, kalian kayak menelan butiran lembut sesuatu yang sweet. Nah, ada kesegaran buahnya, kayak minum ini loh, kayak enaknya ya, lembutnya itu kayak kalian minum madu langsung dari sarangnya, kayak gitu tuh sensasinya. Atau kalau kalian dulu pernah di masa kecil minum ini nih, minum manis-manisan yang langsung dari daun apa, dari bunga-bungaannya gitu loh. Kalian pernah kan, pasti kan menyedot sesuatu dari pucuk bunga yang enak banget, sweet tapi nggak terlalu sweet gitu ya, dan lembut banget di mulut. Ini enak banget. Saya ini termasuk salah satu bin yang paling mahal yang saya beli, beneran salah satu bin termahal yang pernah saya beli. Kebayangkan kalau misalkan saya dapetin Panama Geisha yang grade 1, yang bener-bener dari si petani yang di Panama Geisha ya, karena Geisha itu ternyata kan sekarang banyak banget di Panama itu, banyak banget yang nanam Geisha. Jadi dari negara Panama itu beberapa petani juga udah mulai banyak menanam si Geisha itu. Jadi kalau ngomongin Panama Geisha, kalian mesti lihat dulu tuh petani yang pertama kali dia menanam Geisha atau enggak ya gitu. Ada tuh kalau kalian baca-baca.
kalau nggak salah siapalah petaninya, saya juga lupa. Kalian searching sendirilah. Saya nggak menghafalkan petani-petani di seluruh dunia sih. Saya kalau misalkan lagi minum ini ya udah saya taunya ini, tapi kalau berikutnya ditanya, aduh lupa ya, urusan kepala saya nggak cuma ngurusin nama-nama petani kopi. Ini rekomen banget buat kalian yang memang mencari sensasi rasa yang ini. Buat saya rasanya baru di mulut saya, beneran. Ini ramot, lembut banget. Oke, closing ya. Ya, gedein closing. Ini baru video pertama yang saya bikin. Mungkin kalau bisa sempat nanti sore kita akan ngopi, semoga aja, karena saya nanti siang mau ngopinya di daerah Bandung, di luaran, sekalian kita hunting kopi yang dijual di daerah Bandung, roastery Bandung kayak gimana. Oke, sekian info opening bacotan ala-ala tentang si Ethiopia COE 19, Gamedia Elias Dube petaninya dan natural prosesnya, Sakiso dan Kurume si varietalnya, atau Kudumi atau Kurme juga ada yang nyebutnya begitu. Bebas-bebas aja lah. Sampai ketemu di kopi-kopi ala-ala berikutnya. Ciao.